Kita akan membahas hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap manusia akan menjadi tua. Ya? Kalau ngomongin tadi tentang usia, Pak ya, kita tidak boleh meremehkan seorang kakek-kakek. Karena banyak sekali kakek-kakek kece di dunia, Pak. Nih, saya kasih tahu. Kece di dunia. Ada kakek-kakek yang menjadi seorang model. Wih, cekrek, gitu, Pak. Saya kasih tahu, Pak ya. Ada namanya Wang Deshun, 80 tahun menjadi seorang model. Penampilan pertamanya di panggung fashion show di Cina saat usianya sudah menginjak 79 tahun. Jadi, tunggu, dia jadi model pada saat usianya 79 tahun? Tepat sekali. Wih, berarti selama 79 tahun sebelumnya dia jelek ya? Oh ya, karena kan kalau model identiknya cakep gitu ya? Iya. Nggak ngerti juga deh, Pak. Jadi sering banget disebut kakek terhot di Cina, Pak. Kakek terhot di Cina. Kalau Bapak kan om terhot gitu ya, Pak ya. Bakatnya pertama kali dilihat karena agensi model melihatnya di handphone seorang karyawan yang juga anak dari kakek tersebut. Nah, ia memulai membentuk tubuhnya di gym sejak usianya 50 tahun dan masih terus nge-gym sampai sekarang. Daripada baru nge-gym usia 50. Iya, Pak. Tapi bisa ya, Pak, umur segitu baru mulai nge-gym usia 50 tahun? Bisa, kenapa nggak bisa? Mau usia berapa juga nggak masalah. Oh gitu ya, Pak ya? Bisa. Gini deh, Pak, biar nggak penasaran, saya kasih lihat dulu VT-nya ya, Pak ya. Silakan kita lihat, ini dia. Keren ya, Pak? Keren banget loh, itu serius, itu keren. Itu artinya bahwa sebenarnya usia itu bisa diatur juga sama manusia ya, diatur manusia. Maksudnya gini, kita bisa mengusahakan supaya kita itu tetap sehat, tetap baik, tetap keren kayak gitu. Betul. Dia tetap olahraga, usia 50 tahun tetap olahraga dan sebagainya. Dan bisa jadi contoh buat kita semua yang ya masih hidup nanti usia segitu ya. Jadi kalau meskipun udah jadi kakek-kakek masih bisa kece gitu tadi. Why not? Jalan di catwalk aja, wih. Kalau kakek-kakek itu jalan di catwalk, yang muda-muda nggak ada yang lihat, ya nggak? Iyalah. Iya, Pak. Oh iya dong, saya ada kakek kayak begitu. Ngeliat yang muda-muda udah biasa. Oh iya. Yang begitu baru keren. Betul sekali, Pak. Itu lagi, Pak ya. Nah, sekarang ada juga nih, Pak, kakek-kakek 60 tahun pemain skateboard. Nah. Wih, nggak sengklek gitu, Pak ya. Ini nggak tahu diri kalau ya. Skateboard kan itu biasanya anak muda. Set. Kalau jatuh kan gedebak, aduh sakit. Kalau kakek-kakek apa kabar, Pak? Set. Kretek gitu kan, Pak. Tahu saya kalau orang tua itu lebih gampang patah tulangnya dibandingkan anak muda. Iya, Pak ya. Makanya. Oke, coba ceritakan. Jadi namanya ini Nel Anger. Adalah seorang kakek usia 60 tahun yang hobi bermain skateboard. Sejak muda sudah menyukai surfing. Kini ia menekuni skateboard setelah pensiun dari pekerjaannya. Ia bisa menguasai hampir semua trik basic skateboard. Wow. Mending kita lihat dulu. Kita lihat videonya. Silakan, ini dia. Kalau kita ngelihat kayak begitu ya, yang tadi usia hampir 80 tahun, 79 tahun, dia jadi model ya. 80 tahun dia masih keren, nggak bergaya di catwalk. Sekarang usia 60 tahun lebih masih main skateboard. Nah berarti kalau anda yang sudah tua, nggak ngapa-ngapain, itu ngapain aja gitu kan. Iya, Pak.
Karena mungkin mereka prinsipnya gini, udah tua itu udah masanya pensiun gitu ya. There is no such thing as pensiun, nggak ada ya istilahnya pensiun gitu. Karena semakin Anda diam di rumah, semakin penyakit datang. Nah itu yang tua, gimana yang muda gitu. Kalau yang muda nggak punya ngapa-ngapain, nggak kerja ngapa-ngapain di rumah doang gitu ya, gangguin orang tua gitu ya. Dude, you don't have a life. Lihat kakek-kakek aja bisa seperti itu, malu sama kakek-kakek. Cobalah main skateboard ya kan. Naik gunung kayak naik skateboard, loncat dari gedung ke apa kan. Serem Pak itu Pak. Selanjutnya Pak, ada nih, makin kesini makin banyak Pak ini usianya. Ada kakek-kakek usia 105 tahun yang memecahkan rekor lari sprint yang bernama Hidekichi Miyazaki. Hidekichi Miyazaki adalah kakek berkebangsaan Jepang yang berhasil memecahkan rekor Guinness World of Record sebagai orang tertua yang berhasil lari sprint 100 meter, Pak. Dia mencatat rekor sprint selama 42,22 detik. Meskipun sudah tidak kencang, tapi semangatnya seperti anak muda. Dan dokter menyebut kondisi fisik Hidekichi ini sebagai medical miracle. Berarti secara kesehatan sebenarnya sudah mungkin tidak memungkinkan, tapi karena semangat yang luar biasa dia bisa melakukan hal ini. Ya, bisa buat contoh. Kita lihat video ini. Saya suka loh. Jadi kalau Anda lihat ya, dia itu nggak menang sebenarnya ya, karena dia tertinggal sama kakek-kakek yang lain sebenarnya. Tapi tercatat di World Guinness Book of Record itu karena dia adalah orang paling tua yang ada pada saat itu. Jadi usianya 105 tahun itu menyatakan bahwa dia adalah pelari sprinter tertua pada saat itu dengan waktu 42,22 detik. 42,22 detik itu berarti 100 meter, berarti per meternya setengah detik ya? Iya, hampir setengah detik. Tapi yang kita lihat adalah semangatnya. Bukan menang apa tidaknya, tapi dia mau melakukan itu atau tidak. Dan masih bisa melakukan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa? Panutan. Iya. Sama kakek saya juga begitu. Dari usia 60 itu tiap pagi lari. Dari usia 60. Oh lari? Sampai sekarang kita udah gak tahu di mana dia. Oh lari kabur itu Bapak? Bukan lari apa, maraton kayak lari sprint kayak. Oh kakek bapak mah kalah sama nenek saya. Nenek kamu kenapa? Oh nenek saya mah usia udah 90 masih main futsal. Keren. Nenek kece Pak. Tapi Pak kayaknya kalah sama kakek-kakek yang satu ini. Beliau, ini tamu Bapak, sudah berusia 61 tahun. Dia naik motor, menjadi viral karena naik motornya itu berdiri. Terus gak pegangan stang. Jadi naik motor, orang mah duduk, anteng, diam gitu Pak. Ini mah berdiri terus nggak pegangan. Dan itu jadi viral Pak. Bagus tuh. Bagus jadi ya Pak viral, dilihat polisi, ditilang. Ntar kita tanya Pak, kan kebetulan jadi tamu Bapak. Tapi kita lihat dulu videonya. Ada videonya? Ayo putar video. Kita lihat, ini dia. Beberapa waktu lalu, headline berita dipenuhi oleh wajah kakek berusia 61 tahun ini. Kakek Heru ramai diberitakan karena aksinya yang tidak biasa, yaitu mengendarai sepeda motor dengan berdiri dan tanpa memegang stang motor. Namun di balik atraksi hebatnya, ternyata terdapat motor yang sehat, setelan dirinya sendiri. Menurutnya, motor baru sekalipun tidak terlepas dari masalah kestabilan dan membuat motor berbelok dengan sendirinya jika tidak dipegang. Keahliannya dalam menyeimbangkan motor ia dapatkan secara otodidak dan hasilnya tak jarang konsumen yang puas atas jasa bengkelnya.
Jadi kayaknya kakek ini Pak Heru ya, usia 60 Pak Heru lah ya. Pak Heru ini melakukan ini untuk mempromokan bengkelnya sendiri. Ya. Iya kan? Ya. It's a very good publicity stunt. Kita undang aja, ini adalah Pak Heru atau disebut dengan kakek Heru di sana. Silakan. Halo kakek, Ceh. Masih muda ini mah. Masih muda ini mah, 60 tahun Pak ya. Oke, silakan duduk Pak, silakan duduk. Silakan Pak Heru. Itu kalau Anda perhatikan tadi motornya, tadi saya perhatikan sedikit Pak Heru, itu ada tulisan gitu ya, press body style balap. Apa maksudnya? Itu yang saya ketahui, motor balap itu adalah motor seimbang yang tidak gampang jatuh. Motor balap? Ya, jadi itu setelan balap itu memang kita atraksikan dengan seperti motor balap. Jadi untuk lepas setangnya anteng. Oke, tapi ada bawahnya ada tulisan lagi. Jalan Jaya Sakti. Jalan Wonosari. Jalan Wonosari. Kilometer 12. Kilometer 12. Payawetan. 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 Nah, itu apa? Yogyakarta. Tempat? Yaitu alamat. Alamat apa? Alamat bengkel saya. Alamat bengkel Anda? Ya. Oh, oke. Alamat bengkel. Artinya, itu atraksi untuk? Memang saya sudah bagi brosur, puluhan ribu brosur. Ya. Jadi saya kasih bukti kebenaran kalau motor ini segala merek sender sejak baru. Sejak baru. Maka orang rata-rata naik motor itu jatuh. Rata-rata. Yang masuk ke bengkel saya itu pernah jatuh bawa motornya baru. Karena sender itu tadi. Kalau orang baru dengar ini aneh. Tapi saya sudah mengerjakan ribuan motor. Ya. Bedanya kalau Anda yang style? Aneh itu ya motor baru sender itu padahal motor itu dari pabrik sudah ada quality control katanya. Saya bilang kalau quality control nanti buktikan sendiri setiap motor itu bannya habisnya miring sebelah bannya. Ya. Kalau belok dia kayak ban gembos mau kepleset. Lewat garis putih mau selip. Jadi itu yang bikin jatuh. Kena lubang gubik banting setangnya. Itu yang mau bikin jatuh? Iya, di rem itu mendadak bisa banting. Oke, kita tanya lagi nanti ya, benar tidak bahwa kalau di setel sama Pak Heru motornya bisa seimbang, kalah itu namanya quality control dari pabrikan kalah katanya. Nanti saya tanya lagi Pak ya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dua minggu. 16 hari Nah, tidurnya di mana? di Hotel Pertamina. Pom bensin. Ya. Kalau mendengar katanya Pak Heru tadi, kalau motornya itu di setelnya lurus, kena lubang nggak jatuh, terus jalannya bisa stabil. Nah, seandainya benar, artinya ketika Anda naik motor dalam keadaan berdiri itu yang hebat bukan Bapak, tapi yang hebat motornya dong. Iya, betul. Yang hebat motornya. Yang hebat motornya. Semua orang bisa kalau pakai motor. Bisa. Buktikan aja nanti, akan tahu. Ya, kalau motor sudah saya press body itu center, itu nggak takut jatuh. Kita lepas itu anteng aja mau lurus. Kalau motor sender, lepas setang selalu belok dia, nggak akan lurus. Bisanya lurus pakai ditarik-tarik begini. Motor mau lari ke kiri, ditarik ke kanan begini. Motornya lurus, badannya belok. Maka itu saya ada punya brosur itu keterangannya. Badan lurus, motor belok. Motor lurus, badannya belok. Lurus dua-duanya itu tidak ketemu, tidak bisa. Nah, Jadi, Anda belajar dari mana? Ya, saya suka meneliti ya. Meneliti itu perubahan motor sejak dulu saya ngikuti. Nah, Anda Sejak punya bengkel udah lama? lama, dari tahun 75 saya buka bengkel. Oh, dari tahun 75. Oh, iya. udah profesional berarti. Nah, kalau dari tahun 75 sudah buka bengkel, apakah dari muda juga sudah naik motor atraksi sendiri? Enggak. Memang sejak tahun 69 saya sudah naik motor. Motor Jepang baru masuk Indonesia tuh antara 69. Pernah jatuh juga? Wah, kalau jatuh udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Kapan pertama kali Anda berdiri naik motor? Kurang lebih 1 tahun ini. Dulu nggak pernah? Ya. Dulu nggak pernah, cuman lepas setang begini aja. Setelah center dicoba lepas setang begini aja. Tapi setelah saya selidiki, ini motor ban makan sebelah. Antara 2002 saya sudah mengerjakan motor baru, mulai. Jadi motor baru? Motor baru saya press body, ya.
Orang kan motornya gelir katanya, keluhannya selalu gelir, pasti, semua orang itu. Oke. Motor apa aja nanti akan rasakan motor itu kalau jalan lurus nanti bisa gelir. Terutama kalau buat belok kanan kayak ban gembos, mau kepleset. Itu yang bisa kepleset beneran, bukan hanya cuman mau kepleset. Nah, Anda kok akhirnya jadi berani berdiri? Nah, saya kan tukang press body. Setelah body itu center, ya sejak 2002 itu saya baru lepas setang aja. Belakangan saya coba, ini kok motor anteng gak mau goyang, gak mau apa. Saya berdiri, oh ternyata enggak apa-apa. Itu motor siapa? Motor orang betulin. Motor pelanggan? Pelanggan, semua motor pelanggan. Yang Anda pakai buat berdiri tuh? Oh, iya, nanti bisa tanya pelanggan saya semua Anda itu. nggak takut jatuh itu? Otomatis enggak takut. Kalau siapapun, kalau sudah center motornya, ternyata enggak takut jatuh. Nggak takut jatuh. Oke, Nggak kalau Anda nggak takut jatuh, pertanyaannya adalah Anda nggak takut ditilang, Pak? Ya, itu polisi-polisi udah banyak sih ke tempat saya. Oh. Dari Polda, dari Polantas, semua. Malah Polsek Piungan itu press bodinya semua sama saya. Oh gitu. Iya. Jadi dia belum lahir, udah punya bengkel dulu ya? Dan Iya. banyak yang press motor di sana juga? Wah, sudah ribuan, Pak. Polisi? Polisi udah banyak, jadi mungkin banyak tahu ya. Oh jadi udah banyak, oh iya, jadi Ya. dia lagi naik motor, berdiri, lepas tangan, oh ada polisi, nah itu, ah dia, aduh. Udahlah. Plat nomornya kan saya pasang itu, Sumber Jaya Sakti, setel balap itu. Iya, mau nangkep males. Jangan lihat Gua aja. tangkep besok motor gua nggak biasa disetel. Udah tahu ya, udah. Oke, Bapak, pertanyaan ini kalau naik motor berdiri, lepas tangan, ngegasnya pakai apa? Oh itu dikunci ke ininya, diikat pakai karet. Oh, Supaya jadi dia dikencengin, tetap, nanti ketika dibuka itu bisa ya dibuka. jarak berapa jauh Nah ini aja. kan atraksi Anda ini kan sampai kemana-mana viral di YouTube di mana. Setelah Anda atraksi berdiri itu banyak pelanggan nggak datang ke tempat. Ya memang hari-hari mesti ada. Tapi setelah itu apakah menambah? Ya bertambah. Bertambah. Setelah itu Karena bertambah. otomatis dari mulut ke mulut ngomong itu nanti datang sendiri. Oh. Motor-motor baru yang saya press body bukan motor tabrakan itu jarang. Malah motor motor baru. baru. Ya. Ini ada nanti. Berarti motor Gambar. baru pun menurut Anda sudah ada masalah. Justru Ya? motor baru segala merek. Kalau saya kerjakan itu segala merek ya. Yang cc-nya 500 cc ke bawah. Oke, Anda naik motor terbuka itu berapa lama jalan? Oh berdiri itu suka-suka saya. Mau 5 menit, 10 menit. Ya, tapi udah Berdiri nanti setahun duduk. belakangan. Kalau orang rame saya berdiri. Kalau kasih rame bukti. berdiri. Saya tunjuk. Ini hasil style balap saya tunjuk begini saya bilang. Oh. Ya. Jadi orang bisa lihat karena ini saya jadi begini bisa berdiri. Bisa berdiri. Bukan kemahiran saya ya. Pakai bukti ya, bukan janji ya. Ya mudah-mudahan menjadi rame tanpa Pak Heru harus berdiri lagi nih, karena biar gimana pun bahaya. Bisa Oke, dibuktikan Tika, tolong buktikan. siapa aja. Oh, permisi Pak, kalau saya Pak bisa naik ke motor itu nggak? Oh bisa. Oh gitu. Oh, iya. Jatuh nggak? Enggak Luar jatuh. biasa ya. Nanti kalau sudah center itu enggak gampang jatuh. Dia naik motor itu berdiri bisa. Bisa, kalau mau pasti Luar bisa. biasa, padahal dia nggak bisa naik motor. Oh, kalau nggak bisa tuh lain. Ini Hebat ya, biasa Pak ya. naik motor. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Ini kakek Ya. emang hebat nih Pak ya. Ini juga Pak tamu Bapak yang satu ini seorang kakek-kakek juga, hebat juga. Dia datang jalan dari Jepara ke Jakarta Pak. Umurnya sudah 69 tahun. Jalan kaki. Jalan kaki dari Jepara ke Jakarta untuk kampanye anti narkoba. Wow. Jadi ada misinya Pak. Bapak penasaran nggak? Kalau bisa penasaran saya kasih lihat dulu Kita videonya. lihat dulu videonya. Ini dia. Inilah Muhammad Syahri Romdon Agus Suwarno yang baru-baru ini viral karena aksi anti narkoba yang ia lakukan membuat heboh. Ia melakukan aksi anti narkobanya dengan berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Selama 2 minggu penuh, Agus menyebarkan pesan bahaya penggunaan narkoba dari satu kota ke kota lainnya. Selama perjalanannya, ia beristirahat di pom bensin terdekat. Meskipun sudah tidak muda lagi, ia tetap memiliki semangat yang tinggi. Di usianya yang sudah mencapai angka 69 tahun dan sudah memiliki 6 cucu, ia menginginkan generasi muda yang terbebas dari narkoba. Saya penasaran tujuannya apa itu kan anti narkoba gitu. Tapi ini kan ada apa gitu? Kenapa mau melakukan hal itu? Ada orang yang Ada Pak. panggil coba.
Langsung saja kita beri tepuk tangan kepada kakek berusia 69 tahun, Kakek Agus. Kakek Agus. Apa kabar? Wih, luar biasa. Ada tulisannya tuh. Ini tulisannya saya mau baca dulu. Dimas Kanjeng, narkoba minggatlah dari Nusantara. Janganlah mengenal narkoba. Jeporo Jakarta, mari perangi narkoba bersama Pak Buas di Para Jakarta. Oh, ini ada lagi. Damai itu indah, lebih indah tanpa narkoba. Narkoba merusak generasi bangsa. Instruksi dari Presiden. Instruksi dari Presiden Jepara Jakarta, sowan Pak Buas. Loh, ini disuruh Presiden, Pak? Oh, silakan dulu. Oke. Dari Jepara ke Jakarta jalan kaki ya? Jalan kaki. Kenapa ketawa? Kalian pada ngeh ya? Saya tiba-tiba malas nanya. Kamu aja udah nanya nih. Saya nanya dia ketawa lagi. Oh ya. Kakek menghabiskan waktu berapa lama dari Jepara sampai ke Jakarta, Kek? 2 minggu. 2 minggu. Itu benar-benar jalan kaki, Bang. Betul. Tidak ada yang naik, istilahnya sejengkal pun naik betul kendaraan. Maksudnya gimana itu? Sekarang begini ya, kita ini sangat prihatin sekali. Narkoba ini sudah merajalela, bukan ke orang tua tapi ke anak-anak juga. Maka kalau kita nggak sigap, ya kan, kita nggak perangin, siapa lagi yang mau merangin? Nah, narkoba ini sudah istilahnya di Indonesia ini oleh bandar surga dunia. Bandar ini di Indonesia. Maka dari itu mari yang muda-muda ini harus kuat. Saya yang tua aja tanpa narkoba kuat jalan dari Jeporo ke Jakarta. Mas, tadi Anda jalan dari Jepara ke Jakarta berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. 16 hari. Nah, tidurnya di mana? Di Hotel Pertamina. Pom bensin. Ya, Ya, bawa uang berapa? saya nggak bawa uang. Gak bawa uang. Nggak. Kalau lapar gimana? Ya, Kalau lapar? lapar tahanlah. Nampaknya juga udah nggak kenal narkoba. Jadi lapar mah nggak ada. Ya ada aja Bang Deddy yang memberikan, yang simpati. Ada aja. Banyak. Tapi kenapa melakukan ini? Maksudnya apa yang membuat Bapak mau melakukan hal ini? Karena tergugah saya. Apa yang menggugah Anda? Menggugah saya karena negara kita ini akan diserang oleh narkoba. Nah, Anda taunya dari mana? Ya di TV-TV kan sudah banyak sih Bang Deddy. Jadi di kampung saya Jeporo ini tekad saya, dan saya menemui Pak Budi Waseso, saya mohon di Jeporo ini supaya diadakan kantor BNN. Untuk di Jepara. Di Jepara. Nah, sampai ke Jakarta apakah berhasil menemui Pak Budi? Saya sangat berhasil. Berhasil menemui Pak Budi. Berhasil, bahkan dijanjikan akan siapkan kantor BNN Di Jepara. Kabupaten di Jeporo. Luar biasa. Iya, ada saksinya di sini. Saya ada saksi, dan saya membawa pendamping orang BNN yang sudah 10 tahun tuh saya nggak ketemu, karena dulu saya mau keliling ASEAN tuh naik sepeda. Keliling ASEAN naik sepeda mengkampanyekan anti narkoba. Berarti Anda tuh kampanye anti narkoba udah dari dulu? Dari tahun 2000 Bang Deddy. Dari tahun 2000? Betul, jalan kaki Surabaya Jakarta. Sudah. Dari tahun 2000, cuma tahun 2000 belum bisa jadi viral kayaknya. Kalau sekarang bisa gampang viral. Oke. Nah, saya bawa pendamping, saudara saya, Bapak Dik-Dik. Atau bentar, Anda katanya pernah naik sepeda keliling ASEAN, ASEAN betul. untuk Mengkampanyekan tahun 2006? 2006 sampai 2008. Oke, Anda punya pengalaman dengan narkoba, keluarga dengan narkoba atau siapa? Mengenal pun tidak. Berarti tidak ada trauma di keluarga? Nggak ada trauma. Cuman trauma saya di
Jeporo ini sekarang jadi pasar bebas. Jadi pasar, jadi Betul. Indonesia sekarang begitu. Ini ada BNN ya dari? Ya, BNN, dari Pak Dik-Dik. Oke, Pak Dik. Apa kabar, Pak? Baik. Ini gimana nih? Katanya tujuannya adalah mau minta dari BNN untuk membuka kantor cabangnya di Jepara gitu. Ya, ini tekad yang kuat dan aksi nyata relawan anti narkoba. Dan BNN memberikan apresiasi. Setua ini punya tekad untuk menyelamatkan masyarakat dan bangsa dari bahaya narkoba. Dan tentunya anak muda harus terpacu dengan ini. Dan Mas Dedi, kalau kita simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba ini kita lihat sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan yang luar biasa, kerugian yang luar biasa, dan kematian yang terus berjatuhan. Pesan kami, apapun ajakannya, rayuannya, dari siapapun, saatnya kita mengatakan tidak. Jangan melihat enaknya tetapi lihat akibatnya. Sudah terlalu banyak orang tua yang menderita, dan berapa banyak SMS yang masuk ke handphone saya yang ironis sekali. Harusnya orang tua dengan anak sudah saatnya berbagi, justru terbalik. Orang tua merasa terancam dan seringkali mau dibunuh sama anaknya. Dan yang paling tragis, ada satu kejadian, seorang ibu yang datang ke BNN, saya pikir minta anaknya untuk direhabilitasi. Ternyata tidak. Dia cuma mengatakan, Pak Dik, tolong tembak anak saya. Hanya di dunia narkoba lah doa-doa baik orang tua akan berakhir di doa yang sangat tidak baik. Tuhan ambil saja nyawa anak saya. Kira-kira kalau saya simpulkan bahwa akibat penyalahgunaan narkoba ini adalah dikatakan neraka dunia. Dan tugas kami, tugas kita semua nanti, bagaimana supaya masyarakat tidak mendapatkan neraka dunianya. Dengan cara bagaimana? Kita harus sadar, kita harus peduli, kita harus meningkatkan kewaspadaan, dan kemudian tentunya tidak bisa pemerintah sendiri. Sudah saatnya, karena narkoba tidak mengenal strata, semuanya dihajar. Dari mulai yang bau kencur sampai yang baru tanah, ya, dari yang penjahat sampai pejabat, nyaris semuanya dihajar. Untuk itu cara yang paling efektif untuk menangani narkoba adalah kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan potensinya Dan masing-masing. ini adalah aksi nyata. Iya, Aksi nyatanya ya. asli aksi nyatanya Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Dik. Terima kasih, Terima kasih Mas. banyak. Oke. Wah, luar biasa Pak, luar biasa. Itu tapi berjalan sepanjang 2 minggu itu dari Jepara ke Jakarta itu aman perjalanan. Alhamdulillah aman. Tapi juga ada gangguan, ada. Apa itu? Bahkan saya disogok oleh bandar. Disogok bandar. Itu saya anggap bandar. Kenapa? Sebab di tengah jalan saya ditawarin duit 10 juta. Asal jangan ke Jakarta menemui Pak Budi Waseso. Itu saya tekad sih. Saya nggak mau, kata saya. Saya nggak butuh duit. Saya nggak perlu duit. Tapi perlu, saya ingin mengkampanyekan ini sampai ke Pak Budi Waseso, kata saya. Ya udah kalau begitu, gini aja, saya naik mobil saya nanti di Cipali, tak turunin, nanti jalannya udah dekat. Kalau naik mobil mah dari rumah aja saya naik mobil. Tekad saya jalan kaki. Jalan kaki. Nah, supaya orang mengerti, bukan saya mencari tenar, tapi justru orang-orang di jalan ini sangat antusias menyambut saya setelah saya bergerak di bidang ini karena ini sudah racun dunia. Oke, setelah ketemu Pak Budi, pulang ke Jepara naik apa? Ya nanti naik bis lah. Naik bis ya. Oke, baik. Oke. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tadi kalau kita di opening ya, kita lihat dari VT-VT-nya itu ya, itu mereka walaupun sudah tua tapi mereka tetap semangat. Dan semangat ini kayaknya tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh usia ya. Setelah ini saya mau memberikan tip-tip yang terbukti secara saintifik bagaimana cara membuat kita awet muda. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Kitab.
Percaya apa tidak, olahraga buat pria dan wanita bukan hanya akan menambah usia Anda, tapi akan membuat Anda lebih muda. Now the question is why? This is your brain. Ini otak Anda. Get it? Ini otak Anda pakai narkoba. Any questions? No? Good. Now you know. Salah satu penyebab ketuaan yang paling besar adalah penggunaan zat adiktif. Salah satu penyebab ketuaan. Jadi ketika seseorang menggunakan zat adiktif apapun itu, terutama narkoba, percaya atau tidak, dia akan mengganggu hormonal Anda. Dan salah satu hormon yang diganggu itu adalah disebut dengan human growth hormone. Human growth hormone adalah hormon yang mengatur jangka waktu Anda menjadi tua atau Anda menua. Dan salah satu yang paling besar adalah penggunaan narkoba. Salah satu bahaya penggunaan narkoba yang paling besar adalah membuat Anda cepat menjadi tua. Dan cepat menjadi tua itu masuknya ke letih, lesu, Anda malas, Anda berhalusinasi, and you grow old, you looks old. Wajah Anda menua, keriput Anda keluar belum pada saatnya, and that's what drugs do to your body. Sebahaya itu. Oke, kalau Anda masih muda, Anda pun akan merasakan hal yang sama. Belum lagi efek-efek samping yang Anda akan rasakan. Dan sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, tidak ada gunanya menggunakan narkoba sama sekali atau zat-zat adiktif lainnya. Karena mereka hanya memberikan Anda pemecahan masalah ketika Anda menggunakannya saja. Dan masalahnya pun tidak dipecahkan. Tapi Anda akan menutupi dengan hal lain. Dan Anda akan addict terhadap hal itu sampai Anda mati nantinya. And that's very dangerous. Nah, lari ke sana, banyak orang bertanya, kalau mereka yang sudah tua-tua, yang tadi kita lihat di video yang usia 100 tahun, yang usia 80 tahun baru jadi model, yang usianya 60 tahun bisa main skateboard, lalu pertanyaannya muncul begini, apa yang membuat mereka tidak terlihat setua usianya? Apa yang membuat mereka terlihat lebih muda? Karena begini, saya mengalami hal yang sama. Teman-teman saya di usia saya, kalau saya masih main Facebook, jadi alumni sekolah saya yang usianya sama dengan saya, banyak sekali yang terlihat jauh lebih tua dibandingkan saya. Then I think, why? Mengapa? Oke, now, here is the idea. Dan ini terbukti secara klinis, secara saintifik. Apa? Satu. I always say this, selalu saya mengatakan olahraga. Percaya apa tidak, olahraga buat pria dan wanita bukan hanya akan menambah usia Anda, tapi akan membuat Anda lebih muda. Now the question is why? Kenapa? Kenapa bisa membuat Anda lebih muda dengan olahraga? Begini, kalau usia Anda sudah di atas 25 tahun, menuju ke 30 tahun, maka hormon Anda akan berkurang secara drastis. Dan hormon yang dimakan, kalau untuk pria adalah hormon testosteron. Untuk wanita disebutnya dengan progesteron. Nah, hormon ini akan menurun secara drastis. Ketika hormon ini menurun secara drastis, Anda akan merasa tua. Tubuh Anda akan merasa tua, Anda akan lemah, kulit Anda akan menjadi tua, keriput Anda mulai keluar semua. Kenapa? Karena ini adalah hormon yang diciptakan untuk manusia pelan-pelan meninggal. Dan hormon testosteron ini hanya bisa dikembangkan ketika Anda membakar tubuh Anda dan menciptakan hormon testosteron baru. Dilakukannya dengan apa? Dilakukan dengan olahraga. Orang yang olahraga, hormon testosteronnya meningkat dengan pesat. Now by doing that, dengan melakukan hal tersebut, dengan meningkatkan hormon testosteron Anda akan terlihat lebih muda. Oke? Itu tip pertama. Jadi Anda harus olahraga. Buat wanita juga, karena progesteron Anda dibangun terus-terusan dan Anda olahraga. Oke? Yang kedua, saya tuh paling benci kalau melihat ya, orang kalau sudah tua, nah ini bener ya, kan banyak yang nanya, saya ini nggak punya rambut. Saya ini nggak punya rambut. Tapi saya punya teman-teman yang rambutnya itu cuma segini doang muter. Ya. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Dude, you look old, very old gitu ya. Anda pernah lihat bapak-bapak yang rambutnya cuma melingkar doang?
Oke. Kan itu masih mending gitu. Kadang-kadang ada yang cuma melingkar doang, tapi ada berapa helai disisir ke sini. Pernah lihat? Iya, oke. Gua nggak ngerti kenapa, tapi menurut mereka itu keren. Well, no, you don't look cool, you look sad. Oke. Now, good newsnya adalah, hal baiknya adalah, kalau Anda pria dan Anda tidak punya rambut atau rambut Anda rontok itu pertanda satu hal. Tahu pertanda apa? Bukan pertanda Anda tua, tapi pertanda hormon testosteron Anda tinggi. Nah, gunakan hormon tersebut. Dan kalau rambut Anda cuma berapa helai, botakin deh, percaya sama saya. Nggak semua orang botak juga akan setampan saya, tapi it's okay. Yang ketiga, puasa. Why? Kenapa puasa? Di semua agama mengajarkan kita untuk puasa, betul? Dan tidak mungkin puasa itu tidak ada gunanya buat kita. Puasa itu pasti ada gunanya buat kita. Puasa, ketika manusia puasa lebih dari 14 jam, dia meningkatkan satu hormonal di dalam glandula otak yang paling belakang, yaitu human growth hormone. Seperti tadi saya bilang, ketika usia Anda naik 25-30 tahun, growth hormone kita akan turun. Jadi this is your age, this is your hormones. Usia Anda naik, hormon Anda turun. Dan ini didesain sedemikian rupa, supaya kita meninggal nantinya. It is normal, kita semua akan meninggal. Pasti, pertanyaannya adalah berapa cepat Anda meninggal. Ketika Anda tambah tua, hormon Anda tambah turun. Nah, dengan berpuasa, makanya di semua agama diajarkan puasa, pasti ada gunanya. Dengan berpuasa lebih dari 14 jam, growth hormon Anda akan meningkat 400% setiap kali Anda berpuasa. Jadi ketika Anda berpuasa, growth hormon Anda naik. Hormon pertumbuhan Anda naik. Kenapa anak kecil ketika luka, ketika patah tulang dan sebagainya lebih cepat sembuh dibandingkan orang tua? Kenapa? Karena growth hormon dia tinggi sekali. Orang tua, growth hormonnya rendah. Hormon pertumbuhannya rendah. Nah, dengan Anda berpuasa, terus berpuasa, seminggu minimal 3 kali berpuasa, lebih dari 14 jam tanpa makanan, dan kalau mau minum hanya air putih saja, karena tidak boleh ada kalori yang masuk, growth hormon Anda akan naik 400%. That's mean, kalau sekarang usia Anda 40 tahun, dengan berpuasa selama 8 bulan, Anda akan turun menjadi 30 tahun. Is that amazing? Anda puasa 8 bulan, usia Anda turun 10 tahun. And that's scientifically proof. Dan itu benar-benar terbukti secara scientific. So, from now on, coba berpuasa. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi tentang kebiasaan. Ini adalah kebiasaan orang tua yang saya paling aneh. Dan this is, I don't understand why. Saya mau tanya, kalau Anda melihat seorang pria, saya bicara pria karena saya sering melihat seorang pria. Kalau saya melihat seorang pria yang sudah tua, mereka jalan-jalan, pakai t-shirt atau kemeja? Kemeja. Pakai kemeja. Pasti pakai kemeja. Betul? Oke. Kalau Anda melihat orang tua yang jalan-jalan, pakai celana bahan atau pakai jeans? Bahan. Kalau Anda lihat orang tua yang jalan-jalan, pakai sepatu pantofel atau pakai sepatu Keds? Pantofel kan? Ya, sepatu pantofel. Oke. Apa artinya? Artinya, mereka menstereotipkan dirinya menjadi tua. Betul? Artinya secara tidak sadar ketika mereka tahu mereka menua, oh, mereka harus pakai kemeja. Baju dimasukin apa dikeluarin? Dimasukin. Dengan ban pinggang ada di sini. Kadang-kadang di bawah pusar. Right? Karena perutnya kemana-mana. Nah, artinya adalah ketika mereka menua, mereka secara akalnya, mereka akan melihat orang-orang tua lainnya dan mengatakan, oh, kalau tua itu harus seperti ini. Harus pakai kemeja, kancing sampai atas, celana bahan, sepatu pantofel, ban pinggang. Harus. Dan ketika Anda jalan, you looks old. Anda terlihat tua, makin tua lagi. Dan mereka takut untuk keluar dari sana. Mereka mengatakan kalau mereka pakai jeans, udah nggak pantas. Kalau mereka pakai t-shirt, udah nggak pantas. Kenapa? Karena orang tua lain seperti itu. Bagaimana kalau orang tua lain salah? Bagaimana kalau orang tua lain itu dipengaruhi oleh orang tua lainnya yang percaya bahwa orang tua lainnya percaya pada orang tua lainnya kalau orang tua itu benar. Where is no? It's a stereotype. Dan stereotype itu harus dipatahkan. So, looks good, looks cool. Coba pakai sepatu Keds. Coba pakai t-shirt dikeluarkan. Coba pakai celana jeans. Why not? Anda 40, you will look 30. And that simple. It's very simple. Idenya adalah tua atau tidak, is your choice. And now you know. Kalau motor seimbang itu sama seperti ini, tidak bisa jatuh, ya.
Goyang-goyang tidak bisa jatuh. Jadi bukan orangnya yang ahli, tapi motornya yang senter tuh seperti ini. Iya, kita kembali lagi ke hitam putih, masih ada Pak Heru dan Pak Agus. Saya mau tanya sama Pak Heru ya Pak ya. Pak Heru kira-kira nanti setelah ini mau melakukan atraksi apa lagi nih? Oh ini kasih suatu bukti kalau motor itu sudah senter sama seperti alat ini. Oh apa itu? Ya ini alat keseimbangan ya. Jadi kalau motor seimbang itu sama seperti ini, tidak bisa jatuh ya. Goyang-goyang tidak bisa jatuh. Jadi bukan orangnya yang ahli, tapi motornya yang senter tuh seperti ini. Pasti nanti akan tahu, bisa dibuktikan. Saya buat senter, nanti siapa aja bisa berdiri. Kalau mau niatnya berdiri, nggak akan jatuh. Oke. Habis berdiri nanti mau ngapain Pak? Jongkok di atas motor kali mungkin gitu? Iya Pak, masak di atas motor gitu. Tidur di atas motor. Ya bisa. Kita sampai mau terlentang itu enggak apa-apa. Oke, kita Itu lihat sudah nanti kita- atraksi-atraksi dari Pak Heru lainnya ya. Oke. Baik. Buat Pak Agus, Ya, ada yang mau disampaikan buat anak-anak muda katanya? justru saya berpesan kepada anak-anak muda. Anak muda, kenapa tidak? Dan jangan sampai istilahnya mengenal narkoba. Pejamkan matamu bila ngelihat narkoba. Palingkan mukamu bila Anda melihat narkoba. Itu pesan saya. Satu, jangan sampai istilahnya mendekat narkoba kepada anak generasi-generasi muda ini. Kalau andai kata Anda ini ingin mencapai cita-citamu, jauhilah narkoba itu. Karena narkoba itu merusak organ otak. Bang Deddy. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kita semua inspirasi. Yang pertama adalah jauhi diri Anda dari narkoba karena tidak ada gunanya sama sekali. Dan well, you will regret it later. Okay, you might be happy now, but one day you will regret it. And you will. Trust me, you will regret it. Dan yang kedua adalah kalau kita melihat mereka yang sudah berusia seperti ini, tapi mereka masih punya harapan yang luar biasa, masih punya tekad yang luar biasa, masih punya tujuan yang luar biasa. Kita yang muda harusnya berpikir kalau mereka yang tua seperti ini bisa melakukan itu, kenapa kita hanya duduk diam dan tidak ngapa-ngapain? Because everyone will grow old, but at least grow old with quality. Jadi Komisi Cika Jessica inilah hitam putih.